yang mengatakan bid'ah hasanah itu dalilnya selalu ni'matil bid'ah hadihi ketika Umar sedang melaksanakan sholat tarawih. Dijawab oleh para ulama, bid'ah di sini maksudnya adalah dari sisi kenyataannya, bukan dari sisi hakikat hukumnya. Kenyataannya Rasulullah setelah 4 hari pada waktu Ramadan tidak keluar lagi untuk sholat tarawih. Tapi Rasulullah sendiri mengatakan tidak sedang membatalkan sunnahnya sholat tarawih, hanya saja takut diwajibkan, kan gitu. Begitu juga semasa pemerintahan Abu Bakar tidak diadakan. Kemudian setelah itu Umar bin Khattab menghidupkan sunnah Rasulullah dengan kondisi yang sangat semarak, tumpah ruah, bahkan masjid itu sampai menyalakan lampu-lampu. Apa kata orang kalau di sini, Mas? Baru kali ini sholat tarawih di Roja, di masjid Roja seperti ini. Apakah maknanya tersebut? Baru kali ini, kemarin nggak ada sholat tarawih? Nggak ada sama sekali itu kesan. Dengan demikian di sini dikatakan oleh para ulama, di sini hanya sekedar menekankan pada hal keadaan yang ada, bukan hakikat daripada hukum. Kalau hukum sholat tarawih clear, siapa bilang itu bid'ah? Rasulullah SAW keluar berjamaah dan itu terekam di dalam hadis yang sahih, dan Rasulullah habis itu bukan membatalkan sunnahnya tapi takut diwajibkan. Artinya apa? Syariat sunnahnya sholat tarawih masih ada, tidak dilakukan oleh Abu Bakar karena apa? Memang sibuk dengan perkara-perkara yang prinsipil, menata negara, yang wajib-wajib aja belum terlaksanakan, maka akhirnya baru dilakukan pada waktu Umar. Sesemarak itu, sesemangat itu, serame itu di masjid, tumpah ruah sampai dinyalakan lampu-lampu. Akhirnya orang ngomong apa, Pak? Dalam bahasa kita, baru kali ini sholat tarawih di masjid Roja. Sebelumnya apa? Ada, tapi nggak sesemarak itu. Sebelumnya ada, tapi nggak sebanyak itu. Ya kalau baca berjanji itu, yang masalah sholawatnya nggak ada contohnya. Contoh apa sholawat di berjanji ya? Yang Assalamualaikum Zainal Anbiya, itu juga bid'ah karena nggak ada. Ya. Ahmad ya Habibi, itu juga bid'ah, nggak ada dalilnya. Shalawat nariyah juga nggak ada dalilnya. Ya, shalawat burdah apalagi, ya Rabbi bil Mustafa baligh maqa, itu shalawat favorit. Semua hampir majelis ta'lim baca itu. Bahkan ini lagu kebangsaan majelis ta'lim sejabotabek. Kalau ngajian nggak baca itu, wah ini kajian bukan kajian kita. Dan anehnya ya Rabbi bil Mustafa itu dilakukan apa aja bisa. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana wa fil lana ma madaya wasi'al karami. Ini model untuk bapak-bapak. Ada yang lagu ibu-ibu, ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana, itu. Ada yang model untuk remaja, ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana, nge-rap ini. Itu, Masya Allah. Makanya tua muda laki perempuan seneng sama ya Rabbi bil Mustafa. Padahal subhanallah kalau kita artikan, Masya Allah, Pak, merem-merem. Jadi ya akramal khalqi ma liman aludhu bihi siwaka inda hululil hadisil amimi. Wahai makhluk yang paling mulia, siapa lagi yang aku tempatin untuk meminta perlindungan ketika musibah menghimpit kami kalau tidak kepada engkau? Gimana, Mas? Syirik nggak tuh? Iya.
wa inna min judika ad-dunya wa dharrataha wa min ulumika ilmun lawhi wal qalami. Sesungguhnya sebagian kedermawananmu adalah pemberian dunia akhirat, dan sesungguhnya sebagian ilmumu adalah mengetahui lauhul mahfud dan catatan takdir. Masya Allah, Rasul digituin Pak. Gimana itu? Ini illam takun akhidan yawmal ma'adi yadi fadlan wa illa faqul ya zallatal qadami. Waduhai Muhammad, kalau engkau tidak tarik tanganku nanti di akhirat, pasti kakiku kepleset ke neraka jahanam. Itu. Jadi ini ungkapan yang jelas hadirin sekalian. Penulis Burdah itu dari Mesir, ya, itu merupakan orang yang bukan alim, tidak ada tanda-tanda ulama, bahkan pengikut sufi, dan banyak melakukan kefasikan. Dengan demikian syairnya pun syair-syair yang, tapi subhanallah, menjadi keyakinan umum. Nah ini yang nggak boleh. Benarkah doa yang dibaca taklim untuk arwah tidak sampai? Bukan masalah itu, kan pasti nanti bacaannya itu kan Al-Fatihah, itu kan gitu. Ila hadratil Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah. Wa ila arwah Syekh Abdul Qadir Jailani wal hadirin wal amwat wal abai wal ummahat wal ajdad Al-Fatihah. Wa ila arwahi pahlawan tahun 1945 Al-Baqarah. Nah itu kenapa yang dikirim cuman Al-Fatihah, enggak sekali-kali Al-Baqarah, bubar tahlilan, gitu kan? Coba Tapi kalau sekarang harus dibela-belain sampai ada yang jual kulkas, jual setrika, jual magic jar, kanggo keliling nengok wali songo. Nah itu yang masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah jadi sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah yang kita harus luruskan. Bapak Ibu sekalian, ziarah kubur niku mboten dilarang. Mboten enten istilah yang larang wong ziarah kubur. Bahkan Rasulullah SAW ngendika, zurul kubur fa innaha tudzakirul akhirah. Ziarahlah kubur karena itu nginget akhirat. Tapi kalau sekarang harus dibela-belain sampai ada yang jual kulkas, jual setrika, jual magic jar, kanggo keliling nengok wali songo. Nah itu yang masalah. Kenapa? Rasulullah SAW mengatakan la tusyaddur rihal illa ila thalathati masajid. Tidak boleh mengadakan tur perjalanan kecuali 3 masjid, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Masjidil Nabawi. Liyane telu ini orang oleh. Nah ini sampai keliling wali songo, ngonone wali pitu, wali limo, wali telu, wali siji, sopo Zainal Abidin. Nanti kunjungannya di Jakarta. Nanti saya nobatkan diri saja wali siji. Ini aneh-aneh keliling. Pernah bapak saya itu minta dulu sebelum ngerti, minta uang untuk ziarah kubur. Saya bilang, bapak ngelihat kuburan ini kok ada kok mulai rumah telu akeh ploto rong jam puas. Itu kan gitu. Ini kuburan aja ditengok sampai masuk angin. Iku untung nek ketobrak mobil piye? Kecelakaan gitu bro, truk. Dia pulang masuk angin capek, hanya lihat kuburan tuh di belakang rumah banyak, plototin aja 3 jam puas. Kalau memang ziarah kubur silakan. Tapi kalau sekarang ditentukan harinya, bulannya, apalagi diyakini bahwa hari baiknya ziarah kubur seminggu sebelum Ramadan, niki sing boten wonten dasaripun, boten wonten ular-ularipun saking Rasulullah SAW. Kadang-kadang Pak, maaf, di sebagian tempat itu kuburan itu luwih wangi ketimbang masjid. Kuburan ini masjidnya apa? Kuburan ini wangi nih setengah mati. Kenapa? Minyak wangi dari berbagai macam, dari mulai tingkat rendah Serimpi sampai tingkat Prancis, itu disok kabeh nang kuburan sampai 500 meter bau. Tapi masjid sebelum Ramadan, ya Allah, kadang-kadang sampai Ramadan itu aja Pak, nggak ada penghuninya,
Wadang imam itu mek siji tok, giliran walau dolin mundur. Amin. Pak, kok pakai mundur, Pak? Iya, biar lengkap. Mundur. Ada sebagian masyarakat itu ada masjid itu imam sendirian, nengok kanan kiri. Iku rono koncone piye, Mas? Ya sampean salat dhewe, wong semua ya katanya. Kalau katanya pagi sibuk sawah, siang yo isik wedhus atau sapi. Asar isik ngeloni sapi nenek, maghrib turu, isya bablas, subuh repot. Lah kapan sholatnya? Nah ini alasannya. Jadi nek ditawari sholat alasannya ono ae sing isin, sing alasannya boyoke kumat gitu, sing gegere bengkok, sing rematik aduh ono. Tapi nek disuruh niat bola ora enek alasannya. Lancar omonnya sambil ngerokok jebal jebul itu guayanya dipelintir ngalor ngidul, terus kadang-kadang wasapnya dimain-mainkan, natap sama temennya, lundung-lundung gitu. Itu kalau majelis syuro, majelis suka rokok ngumpul gitu. Itu makanya hadirin sekalian, sekarang ini harus kita luruskan. Ziarah kubur monggo. Bahkan faedahnya ziarah kubur itu 4. 1, mengingat akhirat. Ya, nomor kali untuk muhasabah. Nginget bahkan kita semua ini nanti bakal mati. Sudah diingatkan sama Ronggo Warsito kan, sluku-sluku batok lailu si Romo menyang Solo leolai payung moto tak jentit lolo wong mati ora obah yang obah medeni Pak Camat. Pak Camat nggak jadi nyalon no mati obah. Nah disinilah hadirin sekalian yang nomor selanjutnya mendoakan orang mati. Jangan balik datang ke kuburan jauh-jauh malah minta didoakan yang ada di kuburan. Lucu, minta togel nambah samudro, ada yang kebalaan. Ini nggak bener. Minta jodoh ke Kiai Samudro, minta jodoh, ini enggak benar. Mendoakan, kenapa? Merekalah yang butuh didoakan, merekalah yang butuh untuk disantuni dengan berbagai macam istighfar dan doa. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Saniki makanya saya pernah debat, Pak Nabi itu cingkrang, kenapa orang-orang itu rata-rata tidak cingkrang? Saya bilang, Nabi itu hidupnya di Mekah, kenapa Anda hidup di Indonesia? Kata saya. Iya, Nabi itu hidupnya di Mekah. Terus saya tanya lagi, Nabi itu hafal Quran, kamu udah hafal? Saya hafal Quran. Kalau cingkrang gampang, karek ngetok, kata saya. Ya, kalau anak sunnah Rasul, Nabi hafal Quran, enggak? Hafal kan? Berarti kalau ikut sunnah Rasul, hafal Quran. Jangan cingkrak tok, ya hafal apa? Ya sama poligami juga gitu yang tadi diceritakan Mas Natif itu. Nabi itu poligami setelah Khadijah meninggal. Apa mereka mau nunggu istri pertama meninggal? Kalau ingin persis loh, kalau ingin persis nunggu istri pertama meninggal. Ah, iya. Nggak mau juga kan? Ya biasa saja lah. Pokoknya yang dihalalkan syariat ya kita bilang halal, yang diharamkan kita bilang apa? Nggak usah sok suci sunnah Rasul. Saya punya banyak cerita. Abu Bakar itu dulu sering menghindari sunnah Rasul. Dulu Rasulullah itu kalau ada orang minta ya dikasih. Ketika era Abu Bakar bikin Baitul Mal. Ketika ditanya ini zaman Rasulullah tidak ada, kata Abu Bakar, huwa Rasulullah. Beliau itu Rasulullah. Mau nggak di manage ya negara tertib. Umar bikin pasukan itu diangkat negara. Kalau dulu zaman Nabi yang ikut perang bahaya, yang tidak perang namanya munafik. Era Umar tidak, militer itu ditunjuk, ya digaji pakai Diwanul Murtaziqah. Ketika ditanya kenapa tidak kayak Rasulullah, huwa Rasulullah, mbok tidak tertib pun tetap negara stabil, karena ada karismanya. Jadi kadang-kadang dalam banyak hal itu kita malah tidak boleh persis Rasulullah, karena kadang banyak khususiyah. Yaitu contoh yang paling masyhur di fikih ya kayak Nabi itu nikah 9 itu khususiyah. Dalam strategi juga sama.
Dalam strategi memanage negara juga sama, banyak sahabat yang punya ide yang zaman Nabi itu tidak ada. Ketika ditanya kenapa tidak persis Nabi, katanya huwa Rasulullah. Ya Rasulullah itu meskipun seperti itu, meskipun tidak tertib secara rasional, tetap dikawal wahyu, makanya negara baik-baik saja. Kalau saya ini hanya Abu Bakar, kalau tidak ya repot. Umar ya sama, bikin Diwanul Murtasikab. Utsman juga sama, dimanage negara. Sayyidina Ali juga dimanage. Kalau Nabi tidak. Bahaya terbesar dalam fikih adalah apa? Mengkaji fikih tidak dari ahlinya. Ya seorang lagi ya, mengkaji fikih tidak dari apa? Ahli. Nah kenapa demikian? Begini, saya beri contoh. Ilmu fikih itu tentu pertama dari Rasulullah SAW, kemudian bersanad sampai kita atau kita sampai Rasulullah. Itu ngalami sekian ijtihad yang tidak mudah. Saya beri sekian contoh. Dulu Imam Syafi'i itu sukanya sama guru yang miskin, ya, karena rata-rata santri juga miskin, jadi mesti ngidolakan guru yang miskin, karena sesama miskinnya harus berkoalisi. Tapi akhirnya gurunya Imam Syafi'i itu miskin sekali, namanya Muslim bin Khalid Az-Zanji itu miskin, Sufyan As-Tsauri miskin, Sufyan bin Uyainah miskin. Setelah ngaji di Medina itu Imam Malik itu kaya, pas itu Imam Malik sudah kaya. Setiap ketemu Imam Syafi'i dikasih uang. Sampai ketika Imam Malik itu bilang, kamu sudah alim, ilmu saya sudah habis, kamu ngaji sama yang lain. Sama siapa? Kata Imam Malik, orang yang sealim saya sudah meninggal, namanya Abu Hanifah, tapi dia punya murid namanya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, kamu ke sana. Terus Imam Malik datang ke Baki. Dulu Baki itu pasar rental, ya Grab lah kita sekarang itu. Mengumumkan siapa kafilah yang mau ke Irak. Kita ya Imam Malik, dibayari sama Imam Malik, ini yang antar ke Irak, ke Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Imam Malik mulai ngeper, guru saya yang miskin tidak pernah nyangoni, guru-guru saya yang kaya sering nyangoni. Mulai memasalahkan kiai miskin gitu, kira-kira seperti itu, mulai masalah gitu. Setelah datang ke Irak di Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani itu si Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani itu kalau ngitung uang itu di meja tamu. Jadi punya emas lantaan, punya uang, kira-kira kalau Indonesia punya rupiah, punya dolar, dihitung itu di ruang tamu. Kata Imam Syafi'i, saya dengan Imam Malik saja nggak seret, ini lebih kedonyan lagi kiai. Ngitung uang itu di ruang tamu. Terus akhirnya si Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani ini ahlul usul, dia pakar usul. Kamu heran sama saya? Iya, kiai kok kedonyan? Dia ngomong ya. Tapi kata Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, kalau kiai tidak boleh kaya, itu tak kayak wong fasik, ben gue demenan, gue mabuk. Oh jangan, nanti dipakai maksiat. Penjenengan mawon kersane digetokan, berarti kiai oleh sugih, mun pun angsal-angsal. Semenjak itu jadi satu fikih bagi Imam Syafi'i. Ternyata kalau mengharamkan kiai sugih berarti membolehkan yang fasik sugih. Kalau yang fasik sugih bisa dipakai i'anah alal maksiat. Semenjak itu mindset pikiran Imam Syafi'i rubah. Saking rubahnya sampai beliau berpendapat orang bisa beli Alphard, kok beli carry itu haram. Bisa jadi bupati kayak Pak Roba, kok jadi RT haram. Pokoknya gitu. Bisa keren Kak Gus Bak, kok jadi orang pendengar haram. Pokoknya haram terus. Karena dalil beliau al-Islam ya'lu wala yula alaih. Coba sampean ridho misalnya jadi orang Gresik dipimpin orang yang nggak sholat, ridho ndak? Ndak. Atau sholat tapi nggak bisa ngaji, ridho ndak? Ketika yang bisa ngaji berpotensi jadi bupati, terus keterusan. Karena Imam Syafi'i keterusan, ya umatnya keterusan. Akhirnya orang-orang Syafi'i itu politikus rata-rata. Ya, makanya sama jangan kaget sama Baroba. Kakak saya wakil bupati dulu. Putranya Mbah Mun ada yang wakil apa? Gubernur. Dulu Gus Wahid ya menteri agama. Itu asal usul dari perubahan fikih, mindset, cara berpikir Imam Syafi'i. Jadi dulu itu fikih ditemukan itu jelimet, ada perdebatan. Itu tidak hanya pada level ulama. Bid'ah ngeten sama nak terang loh. Bukan karena saya orang pesantren boten. Saya itu lebih hafal banyak hadis dibanding sing sidik-sidik nuduh bid'ah. Bid'ah itu begini loh. Bid'ah itu yang mesti dolal, yang mesti sesat. Itu mas tadomat syariah yang berhadap-hadapan dengan apa? Syariah.
Tapi jika bid'ah itu menguatkan syariat, maka tidak musuhnya syariat, tapi bagian dari syariat. Jadi bid'ah yang dolala itu yang istodam itu berhadapan-hadapan. Nak terima gesekan utawa saling bersinergi utawa saling menolong itu tidak bid'ah. Dalilnya gampang begini, ini hadis sahih. Kula boten bela NU, ya bela Muhammadiyah, ya bela siapa-siapa. Ini cerita ilmu mawon, cerita ilmu. Tidak ada yang saya bela. Ini hadis sahih. Ada sahabat setelah i'tidal. Nggih setelah napa? I'tidal. Sama nak i'tidal ngafatno napa? Misalnya Rabbana walakal hamdu terus milus samawati wal ardi. Itu yang konsensus, yang normal. Tapi ada sahabat bacanya tidak begitu, banter pisan. Rungokno tenan nggih. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Setelah sholat selesai, Nabi itu aqbala biwajhi, Nabi balik kanan terus tanya, ayyukum yaqulu hadil kalimah, siapa tadi yang melafatkan kalimat itu? Itu sahabat diam semua karena sadar ini kalimat kalimat masalah, ini enggak ajarannya Nabi, kalimat kreatif. Wah, enggak, diam semua sahabat. Takut sekali, terutama yang melafatkan takut sekali. Terus Nabi akhirnya dawuh, enggak kok, enggak ada masalah, saya tadi itu kaget saja, ada 12 malaikat yang rebutan kesusu nyatet di sing paling dhisik nyatet. Mergo begitu indahnya kalimat itu. Wah, akhirnya sahabat anada ya Rasulullah. Enggak, artinya kan ada kalimat kreatif yang enggak diajarkan Nabi dan dibenarkan Nabi. Paham ya? Kalau balik Mas, ada kalimat yang enggak diajarkan Nabi, bahkan Nabi kaget karena merasa itu enggak diajarkan, tapi dibenarkan Nabi. Mulane kula yakin umpama Rasulullah pirsa kula ngaji terus sampean do gawa kitab, gawa pulpen ya seneng mawon. Ora iso dibid'ahno. Nabi ora iso nulis berarti gawa pulpen bid'ah. Apa meneh gawa Samsung malah ora tahu. Masa Nabi Androidan kan enggak karena. Aneh-aneh. Terus kedua, riwayat ini juga di hadis sahih. Ada sahabat entah saking gimana enggak tahu saya. Pokoknya mati urip nak ngimami kulhu, rokaat ula ya kulhu, rokaat saniyah ya kulhu. Sampai syariah satu kontingen yang dipimpin sahabat itu bosen. Mereka tiap sholat itu kulhu berhari-hari. Padahal dia itu imam masjid Kuba. Akhirnya sahabat-sahabat yang ngerok Quran itu komplain, ya Rasulullah, ini orang itu setiap sholat kok baca nopo kulhu. Itu gimana ya Rasulullah? Coba dia tanya, dihadirkan ke Rasulullah, kenapa kamu kalau sholat kok selalu pakai kulhu? Jawabnya pemuda tadi, li'anha sifatur rahman, karena dalam kulhu itu hanya ada sifatnya Allah, tidak ada kepentingan kulo, kepentingan sinten-sinten. Li'anha sifatullah fa'uhibbu an akra'ahu, makanya saya senang membaca kulhu. Terus kata Nabi, akhbirhu fa'innahuha yuhibbu, kasih tahu dia Allah itu mencintai dia. Itu kan bagus sekali, itu gak usah tabarok kulhu. Nggak, artinya itu kan tidak diajarkan Nabi kan, selalu kulhu itu tidak ajarannya, dan tidak pernah Nabi itu selalu kulhu. Tapi ada orang kreatif selalu kulhu juga sama Nabi dibenarkan. Ya nggak bisa kan kamu pakai definisi bid'ah itu kalau nggak pernah dilakukan Nabi bid'ah. Nggak bisa seperti itu. Apalagi kalau kamu ngaji usul fikih, malah ketoro nak sing